Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kushana Rahmi selaku dosen mata kuliah pengantar pemeriksaan psikologi dan kode etik psikologi, dan teman-teman kelas A4 yang kami banggakan. Semoga kalian selalu dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak ya, apa yang dimaksud dengan publikasi penelitian? Nah, publikasi ilmiah dapat diartikan sebagai penyebarluasan suatu penelitian ilmiah orisinal yang telah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau penyebarluasan perbaharuan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh orang lain. Sebelum materi kelompok 9 dipresentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan dua rekan saya yang ikut serta membantu membuat PowerPoint tentang materi penelitian dan publikasi. Saya Fani Izana Syifa dan dua rekan saya yaitu Eka Resmawati dan Imade Mahendra. Berikut ada beberapa yang akan kami sampaikan dalam materi penelitian dan publikasi. Di antaranya ada informed consent dalam penelitian, etika dan metode penelitian, pengelabuhan atau manipulasi dalam penelitian, etika dan pengolahan data penelitian, penggunaan hewan untuk penelitian, publikasi hasil penelitian, dan berbagi data. Yang pertama ada informed consent penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan informed consent penelitian? Yaitu suatu lembar informasi yang berisi informasi kepada calon subjek penelitian atau keluarganya sebelum mereka memutuskan kesediaan atau ketidaksediaannya menjadi subjek penelitian. Kenapa sih teman-teman informed consent penelitian itu sangat penting? Karena hal ini bertujuan untuk menjamin semua subjek memahami tujuan penelitian yang dilakukan, serta resiko dan keuntungan yang mungkin akan dialaminya, serta hak kewajibannya. Adapun hal-hal yang dibahas terkait informed consent perekaman adalah yang pertama, psikolog dan ilmuwan psikologi sebelum mengambil data, gambar, atau perekaman hendaklah mendapatkan izin tertulis dari partisipan penelitian. Yang kedua, izin tertulis tidak diperlukan apabila metode penelitian adalah observasi secara natural dan hendaklah memastikan partisipan tidak mendapatkan dampak buruk dari observasi tersebut. Yang terakhir adalah apabila diperlukannya perekaman secara sembunyi, psikolog dan ilmuwan psikologi tetap harus memastikan partisipan terlindungi dari dampak buruk dan memberikan penjelasan atau debriefing sebelum melakukan penelitian. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai pengabaian informed consent. Seorang psikolog dan ilmuwan psikologi dapat mengabaikan informed consent apabila penelitian tidak memberikan risiko dan dampak buruk pada partisipan. Penelitian yang tidak harus memerlukan persetujuan partisipan antara lain adalah penyebaran kuesioner anonim, observasi alamiah, dan penelitian arsip, yang kesemuanya tidak akan menempatkan partisipan dalam risiko pemberian tanggung jawab hukum atas tindakan kriminal atau perdata, risiko keuangan, kepegawaian atau reputasi nama baik dan kerahasiaan. Selanjutnya ada etika dalam metode penelitian. Yang pertama ada penelitian membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah. Pada peraturan yang dikeluarkan oleh LIPI tahun 2013, mereka yang melakukan penelitian dilarang memanipulasi data dengan tujuan apapun. Peneliti harus memiliki ketetapan hati dan bebas dari keberpihakan oposisi manapun yang akhirnya mempengaruhi hasil penelitian. Yang kedua, ada peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan sesuai dengan hukum. Peneliti harus mampu bertindak dengan mendahulukan kepentingan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, termasuk di dalamnya adalah keselamatan dengan tetap berasaskan tujuan mulia berupa penegakan HAM dan kebebasannya. Yang ketiga, ada pengelolaan sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab. Peneliti melakukan penelitian dengan manfaat membawa kebaikan sesama, di mana tetap mengedepankan keefisienan dalam menggunakan sumber daya lain, menjaga alat-alat ilmiah dan alat bantu lain dalam penelitian, menjaga lingkungan dan sekitar dalam menjalankan penelitiannya agar tidak merusak. Seorang psikolog atau ilmuwan psikologi tidak dibenarkan melakukan manipulasi dalam penelitian.
Pasal 50 membahas apa yang perlu diperhatikan oleh psikolog dan ilmuwan psikologi dalam hal pengelabuan atau manipulasi. Psikolog dan ilmuwan psikologi tidak dibenarkan melakukan manipulasi atau menutupi informasi seperti kemungkinan cedera fisik, kemungkinan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kemungkinan merasakan emosi yang negatif. Manipulasi hanya dibenarkan dilakukan apabila adalah alasan ilmiah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, tidak ada cara lain yang lebih efektif selain melakukan manipulasi. Yang kedua, untuk tujuan pendidikan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, partisipan harus diberikan penjelasan mengenai manipulasi yang akan diberikan. Dalam melakukan pengambilan dan pengolahan data, kita harus menerapkan prinsip-prinsip etika yang berlaku. Dalam teori kontrak sosial, pengambil dan pengolah data harus mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Contoh dari aturan ini adalah UU ITE pasal 32. Berikut yang dapat dikembangkan dalam melakukan pengambilan dan pengolahan data. Yang pertama, kumpulkan data semaksimal mungkin dan lakukan agregasi terhadap data yang dikumpulkan. Data yang terlalu detail mungkin memberikan informasi yang terlalu personal. Hal ini dilakukan untuk menjaga privasi dari pemilik data dan juga menjaga keamanan data dari kemungkinan bocor ke pihak yang tidak diinginkan. Yang kedua, identifikasi data yang bersifat sensitif. Pastikan bahwa semua data sudah diidentifikasi. Maka dari itu, etika data menjadi sangat penting karena mencangkup wilayah-wilayah yang belum disentuh oleh hukum, yang mana bisa menjadi masalah yang cukup berdampak buruk bagi dewasa ini. Yang mematuhi etika data, kita dapat menjaga hak dan kepentingan orang lain berhubungan dengan data yang mereka miliki. Namun akan kembali lagi kepada diri kita sendiri, apakah kita menyadari bahwa kita telah melanggar etika atau tidak. Dan sekarang tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dalam penelitian, guna mengetahui efek suatu obat maupun pengobatan, banyak instansi menggunakan hewan sebagai sarana uji coba. Namun harus dipahami, jika penggunaan hewan sebagai uji coba harus mengikuti etika yang telah disepakati. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelitian menggunakan hewan adalah: yang pertama, penelitian terhadap hewan harus dilakukan dengan meminimalkan rasa sakit dan menghindari mencederai hewan, dan juga dilakukan oleh psikolog yang kompeten dalam bidang itu. Yang kedua, prosedur yang menyakiti hewan dapat digunakan apabila tidak ada alternatif lain dan dibenarkan secara ilmiah. Yang ketiga, apabila pembedahan diperlukan, prosedur bius harus dilaksanakan dengan benar guna mengurangi rasa sakit. Dan yang keempat, apabila harus mengakhiri nyawa hewan, harus dilakukan segera. Pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Terkait pelaporan dan publikasi hasil penelitian psikolog dan ilmuwan psikologi, hendaklah memperhatikan hal berikut. Pertama, tidak merekayasa data. Kedua, apabila terjadi kesalahan, hendaklah melakukan pembetulan, penarikan kembali, atau memberikan catatan kesalahan cetak atau penulisan. 3. Tidak mempublikasikan data asli yang sudah pernah dipublikasi sebelumnya. Jika itu dilakukan, hendaklah diberikan penjelasan terhadap publikasi yang terdahulu. Terus ada berbagi data untuk kepentingan profesional. Terkait hal berbagi data untuk kepentingan profesional, adapun hal yang perlu diperhatikan adalah psikologi atau ilmuwan psikologi tidak membunyikan data yang mendasari kesimpulannya setelah hasil penelitian diterbitkan. Psikologi atau ilmuwan psikologi dapat memberikan data dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan bila ada sejawat atau profesional lain yang memiliki kompetensi sama dan memerlukannya sebagai data tambahan untuk menguatkan pembuktiannya melalui analisis ulang atau memakai data tersebut sebagai landasan pekerjaannya. Ketentuan pada ayat kedua tersebut tidak berlaku jika hak hukum individu yang menyangkut kepemilikan data melarang penyebar luasannya. Untuk kepentingan ini, sejawat atau profesional lain yang memerlukan data tersebut wajib mengajukan persetujuan tertulis sebelumnya. Profesional atau sejawat lain yang memerlukan data penelitian tersebut wajib melindungi kerahasiaan partisipan penelitian
dan memperhatikan hak legal pemilik data. Psikologi atau ilmuwan psikologi dapat meminta sejawat atau profesional lain yang memerlukan data tersebut untuk ikut bertanggung jawab atas biaya terkait dengan penyediaan informasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.